لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, di sini perkenalkan, nama saya Fitria Sari dari PAI 3 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pengertian sanad, matan, dan rawi. Pertama saya akan jelaskan mengenai tentang sanad. Sanad adalah menurut kebahasaan, sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa rumusan pengertian. Salah satunya yaitu Al-Badr bin Jama'ah dan At-Tibi. Misalnya mengatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Bisa kita lihat dari pengertian dari sanad mengacu pada pokok atau landasan mengenai tentang sebuah hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua adalah matan. Nah, setelah sanad itu selanjutnya ada yang dikatakan matan atau al-matan. Menurut bahasa berarti ma'ir tafa'ah min al-ardi, atau bisa diartikan sebagai tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad dan lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Ada juga redaksi yang lebih simpel, yaitu menyebutkan bahwa matan adalah ujung dari sanad atau gaya as-sanad. Jadi matan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sanad itu adalah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada yang dikatakan dengan rawi atau al-rawi, di mana berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau menulis sebuah kitab apa yang pernah diterimanya dari seorang guru. Lebih singkatnya, yang lebih kita mengertikan bahwa rawi adalah orang atau seseorang yang meriwayatkan atau memberitakan sebuah hadis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kaidah kesahihan hadis tersebut. Yang pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari muhajirinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seluruh periwayatan dalam hadis tersebut harus memiliki sifat yang adil dan dabit, maksudnya tidak membanding-bandingkan. Yang ketiga yaitu baik sanad maupun matan harus terhindar dari kejanggalan dan cacat. Di mana kejanggalan maksudnya tidak ada pertentangan, pertolak-belakangan dengan ajaran agama Islam. Dan cacat itu maksudnya tidak sepotong-potong hadis yang diambilnya oleh Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya, setelah saya menjelaskan pengertian dan kaidah, saya akan memberikan salah satu contoh yang mana dikatakan sanad, sanad, matan, dan rawi. Nah, di sini saya sudah menulisnya pembagian-pembagian. Yang pertama dari sana Muhammadu sampai wassalama. Di sini dikatakan sebagai sanad. Mengapa? Nah, ini adalah sesuatu perkataan yang didapatkan didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu adalah matan. Matan yaitu yang menuliskan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah kholikoti sampai sifalakum. Nah, itu adalah sebuah matan yang berisikan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu rawi. Rawi yaitu siapa yang meriwayatkan, siapa yang menyimpulkan semua yang ada sanad matan ini. Yang meriwayatkan yaitu hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah arti dari ini hadisnya yaitu tentang rukun Islam, di mana artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Handalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid, dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata. Nah, dari kita melihat dari bahasa Indonesianya lagi ya. Tadi kan bahasa Arabnya, sekarang kita lihat dari bahasa Indonesianya. Ia telah mendengarkan dari guru. Nah, itu yang dikatakan sanad. Selanjutnya itu matan. Nah, arti kita melangkah ke bahasa Indonesia yaitu telah bersabda Rasulullah, didirikan Islam itu di atas 5 perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan puasa dalam bulan Ramadan. Ini adalah sebuah perkataan dari Muhammad yang dikutip dari guru-guru sebelumnya. Nah, siapa yang meriwayatkan, ditulis juga yang namanya yang dikatakan sebagai riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, ataupun yang mengeksplor, yang dikatakan sekarang mengeksplor hadis tersebut. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah menjelaskan materi tentang sanad, matan, dan rawi. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kelebihan atau kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya masih belajar dan akan terus belajar sebagai mahasiswa. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.